Hola sobat Jascot, Jas Bacot. Kita lagi berduka, Pak. Aduh. Mungkin secara lebih spesifik lagi, sepak bola Indonesia lagi berduka. Kawan-kawan pasti sudah tahu ya apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Tidak perlulah aku bahas panjang lebar bagaimana kronologinya karena itu sudah banyak banget ada di medsos, ada di berita juga di TikTok segala macam. Jadi aku anggap kita sudah sama-sama tahu apa yang terjadi. Nah, ini yang ingin aku bahas adalah apa yang salah gitu loh. Aku ingin fokus pada apa yang salah ketimbang dengan siapa yang salah. Karena siapa yang salah itu kesannya sangat kita mencari orang untuk disalahkan, kita mencari orang untuk dijadikan kambing hitam. Kalau udah ketemu mau apa? Mau dipenjara? Untungnya buat aku nggak ada gitu loh. Buat apa? Oh ternyata ini kesalahannya si Kapolri. Udah Kapolri berhentikan atau Kapolri penjara. Terus aku dapat beras gitu. Enggak. Lebih baik aku bahas apa yang salah karena kita merujuk pada peristiwanya. Dari peristiwa itu sudah kelihatan. Kalau nanti sudah kelihatan apa yang salah, kita bisa cari solusinya sama-sama. Kita bisa apa ya, mencegah hal ini supaya nggak terjadi lagi di kemudian hari. Dan juga kalau sudah ketahuan apa salahnya dan di mana salahnya itu secara otomatis kelihatan juga siapa yang salah gitu loh. Tapi aku akan berusaha tidak terlalu banyak menyoroti siapa yang salah. Ada yang bilang polisinya terlalu represif, supporternya terlalu apa ya, terlalu barbar dan sebagainya. Aku berusaha tidak banyak menyoroti ke arah sana. Mari kita lihat dari pertama ya. Yang terjadi itu secara kronologis kan Arema kalah. Nah, kemudian Aremania itu ngamuk gara-gara nggak terima karena sesuai yang aku baca itu 23 tahun nggak pernah kalah lawan Persebaya di kandang. Jadi mungkin mereka shock atau mungkin mereka nggak terima atau mungkin mereka nganggap Arema itu pemain sepak bolanya adalah manusia setengah dewa semua yang nggak boleh kalah. Mungkin loh ya. Nah, kemudian rusuh lah. Penonton berhamburan masuk ke lapangan dan berbuat onar. Di sini kan kelihatan kuncinya adalah penonton menyerbu masuk ke lapangan. Gimana caranya supaya hal seperti ini tidak terulang lagi? Ya kita cegah gimana caranya supaya penonton tidak bisa masuk ke lapangan. Sesederhana itu. Gimana caranya? Kasih pagar lah. Masa dikasih beras? Ini kan logika sederhana gitu loh. Kasih pagar. Udah ada tapi pagarnya. Kasih pagar yang susah dipanjat. Karena percuma gembar-gembor, ayo sudah ada pagar, bla bla bla, pagarnya bagus, sudah sangat tinggi. Buktinya orang masih bisa masuk, itu berarti pagarnya belum efektif. Kasih ini kayak di atas, kasih duri-duri atau kasih beling di atas pagar itu, nanti kalau diprotes, wah ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Yang tajam, yang beling itu kan di atas. Apa urusan Anda dengan bagian atas pagar? Kalau ada orang terluka gara-gara ke atas pagar itu kan memang niatnya sudah jelek. Masuk akal nggak? Nanti ada yang komen lagi, wah kalau bikin pagar itu lebih tinggi lagi itu nanti biayanya gede. Sepak bola itu perlu biaya. Kalau nggak mau keluarin biaya nggak usah ngadain sepak bola. Main ini aja, main PES aja di rumah atau main FIFA di rumah. Nah yang kedua soal ini nih, gas air mata. Banyak terjadi perdebatan, satu sisi mengatakan bahwa nggak boleh harusnya pakai gas air mata karena itu bertentangan dengan aturan dari FIFA. Kemudian dari sisi yang lainnya, loh polisi kan punya SOP sendiri. Kenapa polisi mesti tunduk sama SOP-nya FIFA? Menurutku ini pembelaan yang agak-agak stupid sih. Sorry to say. Ini bukan masalah gengsi, bukan masalah wah polisinya tunduk sama FIFA. Bukan. Tapi ini masalah apakah SOP itu efektif dan efisien untuk diterapkan? Pertama aku mau bilang bahwa aku tidak tahu apakah benar itu ada SOP-nya yang menyatakan bahwa kalau terjadi begini maka polisi atau aparat atau tentara harus melemparkan gas air mata ke arah tribun. Ingat yang jadi masalah itu kan gas air mata itu ke arah tribun. Which is sebenarnya questionable ya. Agak perlu dipertanyakan karena kerusuhannya kan di dalam lapangan. Kenapa gas air mata itu ke arah tribun? Jadi kita bahas lagi biar nggak terlalu ngelantur kan. Gas air mata ke arah tribun. Aku dulu pernah ikut latihan CCM, Crowd Control Management. Massa yang berkumpul
Kepanikan itu sangat mudah terjadi, dan jika Anda melemparkan gas air mata ke arah tribun, yang mana tribun itu kita tahu adalah semi-closed space. Jadi dia bukan ruang tertutup tapi juga bukan ruang terbuka, karena ya tahulah ada pagar. Dalam beberapa kasus juga ada atapnya. Yaitu bukan ruang terbuka. Ini akan sangat rentan menimbulkan gangguan pernafasan dan tentu saja kepanikan. Gangguan pernafasan, banyak saksi di TKP itu setiap menarik nafas, hidung terasa perih, kerongkongan terasa terbakar dan sebagainya. Dan memang benar, yang namanya gas air mata itu bukan cuma menyakiti mata, tapi juga menyakiti pernafasan. Bayangkan posisi seperti itu sudah ada rame-rame seperti itu, orang sudah berebut oksigen, CO2-nya sudah banyak sekali, ditambah lagi ada gas air mata. Ditambah lagi orang susah membuka mata. Nah, di sini sudah kita lihat salahnya apa, yaitu ya melempar gas air mata ke arah tribun. Jadi solusinya bagaimana? Ya simple, jangan lempar gas air mata ke arah tribun. Sesederhana itu. Aku bukannya belain FIFA atau gimana, tapi ketika FIFA mengeluarkan aturan tidak boleh ada penggunaan gas air mata, ini bukan aturan yang ketika dia minum kopi tiba-tiba dapat inspirasi, wah jangan dikasih gas air mata. Bukan bro, aturan ini dikeluarkan melalui kajian-kajian yang sudah sangat panjang, karena terus terang saja sejarah sepak bola mereka itu jauh lebih panjang dibandingkan Indonesia. Ibaratnya mereka sudah lebih pengalaman, mereka sudah lebih ngerti itu. Jadi kalau memang ada SOP seperti itu, ya tolong direvisi SOP-nya. Ini bukan aku yang sok-sok tahu, wah dampak melempar gas air mata ke arah tribun itu jelek. Bukan. Sudah terbukti itu jelek. Jadi jelas ya, ini bukan aku yang ngarang-ngarang. Itu soal gas air mata. Nah, kemudian yang berikutnya perlu disoroti adalah banyak berseliweran testimoni dari saksi di lapangan bahwa pintu keluar itu tidak bisa dibuka. Jadi penonton itu terperangkap di dalam stadion, dari stadion mau pintu keluar itu karena ternyata terkunci. Jadi jelas ini hal yang tidak bisa dibiarkan. Bayangkan di dalam ada gas air mata berseliweran, orang perih matanya, perih hidungnya, paru-parunya terganggu, mau keluar tidak bisa. Karena itu kan ada pagarnya kan, ada wanita kan, tidak semua bisa manjat pagar, ada anak-anak juga. Jadi mereka ya pinginnya keluar, karena di dalam juga selain kalaupun mereka bisa manjat pagar, itu kan di dalam lapangan juga chaos juga, takutnya nanti malah digebukin. Jadi mereka ya pingin keluar, tapi nggak bisa keluar. Nah ini walaupun dari yang berwenang bilang akan diselidiki tentang benar atau tidak ini pintu itu dikunci dari luar, akan diselidiki. Masalahnya videonya sudah menyebar dan orang-orang udah bisa ngelihat sendiri. Jadi ya jelas, pintunya tolong jangan dikunci. Nanti katanya sih pembelaannya karena di luar juga rusuh. Tapi ya sekarang kita kembalikan lagi. Gara-gara pintu dikunci, orang tidak bisa keluar, banyak yang kena injak, banyak yang sesak nafas sampai timbul korban jiwa seperti itu. Ya jelas, pintu jangan dikunci. Alasan bahwa karena di luar juga rusuh itu tidak bisa menegasikan bahwa gara-gara pintu itu dikunci, orang-orang jadi mati. Sederhananya seperti itu. Itu sih. Walaupun sulit, aku berusaha untuk tidak tunjuk jari salah siapa. Ini kan kejadian bukan pertama kali ya, bukan masalah chaosnya, bukan masalah korban jiwa ini. Maksudnya kerusuhan seperti ini kan bukan terjadi pertama kali. Kedepannya mestinya PSSI bisa mengeluarkan aturan yang lebih ketat tentang bagaimana klub bersinergi dengan kelompok supporter, memberi edukasi terhadap kelompok supporter. Jangan sampai barbar kayak gini, karena kalau kita merunut dari awal itu, yang pertama terjadi itu adalah supporternya rusuh. Jadi kayak domino effect begitu kan. Walaupun ini bukan, sekali lagi tidak bisa kita murni ini kesalahan supporter, enggak. Banyak sekali yang terjadi di dalam tragedi ini. Aku setuju banget sih Liga dihentikan sementara. Arema
harus juga dituntut pertanggungjawabannya, karena bagaimanapun ini kandang mereka, klub mereka. Sayang banget padahal timnas kita sedang gacor-gacornya, tapi ya semoga hal ini tidak berlarut-larut. Semoga kedepannya hal-hal yang aku bahas tadi itu bisa menjadi pertimbangan, walaupun memang akibatnya harus kita tanggung bersama. Ibaratnya ya kayak aku kan di Bali, timnya kan Bali United ya, mereka yang rusuh kan, kita juga yang kena di sini kan, tapi ya mau bagaimana lagi. Oke guys, itu saja dulu konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.